Oke, selamat datang di Moneymaker Auto, dan di video kali ini kita bakalan mereview salah satu mobil unit baru lagi. Ini Innova tipe G tahun 2010. Jadi yang pertama, ini kita cek dulu body partnya semuanya, biar mungkin teman-teman bisa lihat ya. Body part di mobil ini masih bener-bener oke banget dan kaleng ya. Tuh, bisa dicek semuanya, diputerin Mas Ilyas. Ini masih kaleng semuanya. Dan masih mulus banget ya, Tapi ini masih bisa dilihat, masih oke banget dan tidak ada baret. Ada sih, ada beberapa baret gitu ya kayak ini. Tapi ini kayaknya bisa dihilangin sih nanti pas kita salonin lagi. Terus selanjutnya ada spion ya. Di sini spionnya memang udah ada lampu sennya di bagian spionnya. Tapi ini di cover ya, di cover sama cover chrome. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang nggak cocok sama aksen chrome-nya nanti bisa dilepas. Selanjutnya kita cek semua handle ya. Jadi biasanya semua di mobil-mobil bekas itu handle-nya itu baret kuku tuh banyak banget. Kita cek satu-satu ya, biar teman-teman bisa lihat. Jadi semuanya bisa kelihatan jelas. Ini Mas Ilyas coba lihatin. Ini pakai cover ya. Ini pakai cover model karbon. Ini lumayan loh, agak mahal, ini 350 ribuan untuk cover handle-nya. Dan di sini bisa dilihat ya ada sih bekas-bekas kuku tapi tidak terlalu parah sih. Coba cek Mas semuanya. Ini juga ada cover handle-nya. Ininya juga nggak ada, baret kukunya tipis-tipis saja. Bisa dicek juga. Nah, cover handle-nya aman semuanya. Semuanya pakai karbon ya. Jadi memang ini keren banget lah. Menambah aksen. Seharusnya kalau misalnya ininya juga karbon, ini bakalan keren banget. Biasanya anak muda tuh suka yang kayak gitu. Nah, yang pertama kalau misalnya kita bisa lihat dari kacanya dan kaca filmnya ya. Dan kaca filmnya ini untuk kalau yang depan ini kita udah pakai 3M ya. 3M ini sekitar 60%. Dan untuk yang muter di pinggirannya semua bisa dicek. Ini 80%, meskipun ya memang ada cacatnya. Nah, ini nanti mungkin bisa diganti sih. Ini ya. Ini 80%, 80%, 80%, semuanya 80% ya. Ini muter 80% juga. Dan yang tentunya kacanya tidak ada retak atau apa, nggak ada ya. Jadi aman, semuanya aman banget. Oke, selanjutnya bagian grill depan ya. Jadi kita bisa langsung cek grill depannya. Ini masih mulus juga, masih bersih juga ya. Masih bersih juga. Ini tidak ada yang ini ya, maksudnya plastiknya. Biasanya itu kalau misalnya grill itu kadang ada yang patah atau apa, ini enggak ya, masih mulus banget tentunya. Innova G tahun 2010 ini juga dibekali sama fog lamp. Nah, di sini ada 2 fog lamp di bawah, bisa dilihatin Mas Ilyas. Memang ini agak kuning sedikit sih, tapi ini masih oke banget ya. Maksudnya masih oke banget. Ini juga bisa dilihat fog lampnya masih oke banget. Dan ini yang membuat mobil ini terlihat lebih ganteng ya sebenarnya. Kalau mobil ada fog lamp tuh kayak keren gitu lah. Jadi bisa dilihat juga kayak ada aksen-aksen body kit yang menurutku keren banget ya untuk mobil Innova G tahun 2010 ini, masih ganteng banget loh. Selanjutnya ada headlamp. Jadi kita bisa cek juga di headlampnya bahwa ini untuk tahun 2010 itu biasanya kuning banget juga. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa ini lampunya masih oke banget ya. Ini sepertinya memang sudah dipoles ya tentunya. Tapi teman-teman yang mungkin nanti mau beli mobil ini bakalan terima dalam kondisi bersih. Jadi ini udah bersih gitu ya. Ini udah pernah coba dicekin Mas. Coba dicek satu-satu. Nah, dicek satu-satu. Terus ini di sini juga, ini juga udah dipoles juga pastinya. Ini ada baret-baret sedikit tapi tidak mengganggu ya, tidak terlalu kelihatan gitu. Jadi masih oke banget. Selanjutnya kita ke tail light ya, ke lampu yang belakang. Ini yang menarik di Innova ya. Karena tail light-nya tuh ganteng banget kalau menurutku. Tuh bisa dilihat. Ini juga masih bagus banget. Yang bagian kanannya, yang bagian kirinya masih bisa di-shoot juga. Nah, yang bagian sini memang ada minus sedikit ya. Ini bukan jamur sih, ini lebih ke baret kaca sih sebenarnya. Baret di plastik-plastik ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari belakang, mungkin masih agak sini. Ini masih ganteng banget ya, masih bagus banget dan terlihat proper banget ya. Untuk tahun 2010 kalau menurut kita ini unitnya masih oke banget lah.
untuk dimiliki ya. Jadi mobil ini udah ganteng lah, jadi beli langsung ganteng gitu. Nah selanjutnya kita bisa langsung cek juga, ini yang penting ya pada saat kita mau beli mobil bekas itu, kita pastikan ban dan velgnya oke. Jadi bisa teman-teman cek juga, di sini bisa dilihatin mas, ini masih 85% ya untuk bannya ya, masih 80% tebel. Ini pakai ban Achilles 205/65 ring 15 ya. Untuk velgnya masih standar dan tidak ada gupil ya. Bisa dilihat tidak ada gupil. Ya, biasanya tuh ada orang yang pakai mobil tuh asal pakai aja, pada saat mereka bocor mereka paksa gitu ya, dan akhirnya guripis gitu velgnya. Jadi di sini juga bisa dicek satu-satu boleh. Ini 85% juga. Bannya sama Achilles ya, 205/65 ring 15 juga. Velgnya juga tidak ada yang gupil. Tidak ada yang gupil juga. Oke, bisa dicek lagi ini yang ban yang sebelah kiri. Ini juga sama ya, 85/15 dan nggak ada yang belang ya. Biasanya itu ada kalau misalnya penjual mobil itu jualan mobil bannya belang-belang gitu, ada juga gitu ya. Ini tidak ada belang-belang. Bisa dicek juga yang kiri belakang terakhir. Nih, masih aman banget ya guys ya. Mungkin ada velg baret dikit gini, tapi nggak ada masalah sih, nggak mempengaruhi performanya juga gitu. Untuk suspensi dan kaki-kaki dari mobil ini pun masih aman banget, tidak gelodakan dan juga masih hening ya. Oke, untuk Innova G2.5 ini tahun 2010 itu dibekali mesin 2KD FTV yang diesel ya. Dan ini tuh horsepower-nya sekitar 136 horsepower dan untuk torsinya tuh mencapai 182 nanometer. Jadi untuk mobil ini tuh kenceng banget ya. Jadi memang kenapa banyak banget orang yang pakai Innova gitu ya. Karena memang buat keluar kota, buat jalan-jalan keluar kota, terus mungkin perjalanan jauh itu memang enak banget ya, tarikan mesin mobil ini tuh enak banget. Jadi gak heran juga mobil ini sering dipakai balapan ya tentunya, karena juga ada turbonya ya. Oke, untuk engine bay-nya udah dilihatin tadi, untuk engine bay-nya bersih banget, jadi tidak pernah ada masalah ya. Untuk akinya mas, untuk indikator akinya juga masih oke ya, masih hijau ya. Jadi pada saat beli mobil ini itu aman banget pastinya, karena seperti yang kita tahu juga kalau misalnya mobil otomatis itu bahaya banget ya kalau misalnya akinya bermasalah. Jadi di mobil ini akinya udah aman banget ya karena masih hijau. Selanjutnya kita langsung cek interiornya aja ya, dari depan dulu. Masnya bisa langsung dari sana. Oke, pada saat kita di interior kita cek dulu dashboardnya ya. Dashboardnya ini kalian bisa lihat, masih bisa liatin ya. Dashboardnya ini masih mulus banget. Ini memang plastik ya, bukan soft touch ya. Ini plastik tapi masih mulus banget untuk tahun 2010 gitu ya. Dan ini kalian bisa juga lihat untuk panel-panelnya semuanya, panel-panel baterainya semuanya masih lengkap semuanya. Kisi-kisi AC semua masih ada dan tidak ada permasalahan ya. Semuanya masih ada. Sini Mas Liras bisa lihatin di sininya. Ini masih aman banget ya, jadi ya. Semuanya masih berfungsi dengan normal, karena kadang di tahun 2010 itu kisi-kisi AC sudah mulai rusak dan aus. Tapi kalau misalnya di sini tidak ada masalah gitu. Nah, selanjutnya 200.000 km ya. Kita bisa langsung nyalain mobilnya ya, biar teman-teman juga bisa dengerin suara mesinnya ya dan lihat odometernya. Masih ada bunyi itu ya, itu berarti masih normal banget ya. Masih halus banget ya. Mesinnya itu tidak bergetar juga, guys. Ini masih, dan kita bisa lihat juga di sini untuk speedometer, panel-panel di sini, panel bensin, terus RPM juga semuanya masih normal banget dan masih mulus banget ya. Biasanya itu ada juga di tahun segini itu udah kuning dan ini tuh nggak kelihatan jelas gitu ya. Tapi di sini kita bisa lihat banget semuanya masih bersih banget. Terus untuk setirnya kalian bisa juga lihat. Memang kalau misalnya untuk setirnya sendiri sih, ya ini kita jujur aja. Kalau setirnya ini memang agak loose ya. Jadi karetnya ini kan memang kalau misalnya ini kan dilapisin sama karet ya, karet kulitnya ini memang udah agak longgar ya untuk setirnya. Tapi kalau misalnya bentuknya masih oke banget ya, masih oke banget untuk bentuknya. Dan ini kulit jeruknya semuanya masih ada juga, logo Toyotanya juga masih aman banget. Terus di bagian sini mas, nah di bagian sini kita bisa lihat di sini ada untuk kunci windownya, terus central lock nyala semuanya. Di sini kita bisa cek juga jendela, mas. Coba di ini jendelanya masih aman semuanya. Untuk all window ya, untuk all window juga aman semuanya. Nah belakang, mas, coba liatin. Belakang masih aman juga. Sebelah belakang kiri, oke, aman semuanya ya. Jadi power window mau di mobil ini aman banget. Visornya juga masih bersih banget. Jadi di sun visor ini juga ada vanity mirrornya ya, dan vanity mirrornya aman banget meskipun nggak ada lampunya ya. Oke. Plafon ya, di plafon mobil ini kalian bisa juga lihat
Plafonnya masih bersih banget dan ini kelihatannya bukan perokok ya. Biasanya soalnya kalau misalnya perokok itu biasanya agak kecoklatan gitu lah untuk ininya. Untuk untuk plafonnya, untuk warna plafonnya, dan ini bersih-bersih banget ya. Mau ngecek juga ya, ini AC-nya yang bagian belakang juga masih nyala. Bagian AC-nya masih nyala juga. Untuk lampu udah diganti LED warna putih ya, biasanya kuning gitu ya, dan lampu lampu door handle-nya juga masih nyala ya, pada saat kita buka masih nyala. Bentar. Nah, masih nyala ya. Jadi aman banget. Oke, yang selanjutnya ada transmisinya ya. Kalian bisa juga lihat di transmisinya. Di sini kan mobil Matic, dan ini juga shift knob-nya masih oke banget. Meskipun memang agak kekuningan, tapi ini masih oke banget ya, dan kita bisa lihat ya. Pada saat diganti ini masih aman banget. Masih aman banget ya. Oke. Ada shift lock-nya juga masih berfungsi dengan baik dan benar. Oke ya. Selanjutnya kita bisa juga lihat joknya ya. Di sini kalian kalau misalnya mungkin bisa lihat sedikit di sini bagian tengahnya ini Alcantara ya bahannya, dan pinggir-pinggirnya ini fabric biasa ya. Dan memang ini belum di cover karena pengen memperlihatkan mungkin ke teman-teman semua juga bahwa ini tuh masih originalnya Innova ya. Dan ini masih bagus banget ya. Ini masih bagus banget. Nanti kita kasih b-rollnya juga, bisa kalian lihat. Ini tuh bener-bener masih bagus banget dan halus banget. Dan tentunya pastinya nyaman ya kalau misalnya kita bepergian gitu. Karena kadang kalau menurut gua kalau misalnya kita pakai mobil dengan jok yang masih original kayak gini, dengan kulit dengan Alcantara dan fabric seperti ini tuh masih nyaman banget daripada kita pakai yang kulit gitu ya. Oke, selanjutnya kita bisa juga lihat di sini door panelnya. Ini juga masih aman banget ya. Ini ada soft touch di sini. Ini juga Alcantara juga. Ini plastik ya. Tapi yang bisa kalian lihat di sini semuanya ini masih bersih banget ya. Gila, ini unitnya luar biasa, keren banget ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau beli Toyota Innova ini, kalian juga pasti memastikan bahwa mobil ini nyaman banget. Untuk gue yang tingginya sekitar 170 cm, ini headroom masih aman banget ya. Masih aman banget untuk headroomnya, dan legroomnya masih oke banget. Ya. Dan untuk Innova sendiri ini bisa maju mundur ya. Bisa maju mundur, terus bisa naik turun di sini untuk ketinggian tempat duduk ya. Itu bisa naik turun juga seperti di Fortuner juga. Setirnya cuma bisa tilt doang. Selanjutnya pastinya entertainment di mobil ini. Memang di mobil ini itu masih belum head unit yang udah touchscreen gitu ya. Tapi di sini masih originalnya Toyota. Ini bisa pakai USB, CD, dan juga radio, dan juga ada sport untuk kabel aux ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke row ke belakang. Oke, untuk baris kedua di Innova ini juga kenapa menjadi favorit ya orang-orang semuanya itu, karena di sini juga bisa kalian lihat ya. Ini posisi mundur aja, ini legroom masih panjang banget ya untuk gue yang tinggi 170 gitu, dan ini juga headroom masih tinggi banget. Di sini juga ada AC ya di bagian sini, ada dua switch di sini. Oke, switchnya juga low sampai high juga. Ini dingin banget ya. Untuk AC jelas dingin banget. Di sini juga ada tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan di sini, ada cup holder di sini. Ada shelf di sini. Tapi memang kalau misalnya di mobil ini itu tidak ada biasanya itu di sini tuh ada USB port ya kalau mobil-mobil zaman sekarang, tapi memang zaman ini belum ada memang. Terus untuk kursinya pun nyaman banget karena bisa sampai segini ya. Kalau misalnya kursi yang bagian belakang dibuka itu bisa lebih mundur lagi, dan ini nyaman banget. Jadi memang nggak heran ya mobil Innova itu laku keras gitu di pasaran ya, di Indonesia terutama. Dan ini tuh kayak, aduh gila, ini kayak di kasur ya. Kasur ini enak banget sih, masih enak banget. Untuk row belakangnya sendiri kalian juga bisa lihat, ini tempat penyimpanan kalau misalnya kalian nggak pakai kursi yang paling belakang, ini luas banget ya. Dan kalian juga bisa lihat di sini, ini masih asli Kijang Innova, dan ini bersih banget ya. Ini masih bersih banget dan seperti baru tentunya. Karena memang kayaknya pemakai sebelumnya ini memang tidak menggunakan kursi belakang dengan sering gitu, maksudnya untuk bawa-bawa barang juga kayaknya enggak gitu. Untuk dongkrak masih ada semuanya, peralatan masih lengkap semuanya ya. Masih ada kotak P3K juga, jadi aman banget. Oke, jadi segitu dulu videonya. Mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik dengan unit mobil Innova ini, mungkin bisa langsung WA aja di nomor telepon di deskripsi ya. Jadi kalian bisa langsung tanya harganya berapa. Segitu dulu videonya. Kalau misalnya mungkin kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like-nya dan juga komen juga kalau misalnya kalian punya pertanyaan. Dan jangan lupa juga untuk
nyalain loncengnya, jadi setiap kita upload video baru kalian bisa dapat notifikasinya. Begitu dulu videonya, dan sampai jumpa di Moneymaker Auto selanjutnya. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dream.